Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina Batubara dengan NIM C1B019046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dasar hukum PPh. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang secara singkat subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang atau badan yang dikenakan pajak oleh negara. Subjek pajak ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pribadi, badan, warisan yang belum dibagi, dan badan usaha tetap. Berikut ini ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kategori. Yang pertama, orang pribadi. Bagi seluruh WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, namun memiliki pendapatan dari Indonesia, maka mereka akan diberlakukan pajak orang pribadi. Yang kedua, badan. Bagi seluruh badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, masuk ke dalam ketentuan subjek pajak badan, terkecuali untuk badan yang bersifat non-komersial dan juga mendapatkan biaya dari APBN atau APBD. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Bagi seluruh pewaris yang akan membagi dan menurunkan warisannya, maka pewaris wajib mendaftarkan harta bendanya dan membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk subjek pajak dengan kategori warisan yang belum terbagi. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Bagi seluruh kantor, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lainnya yang didirikan oleh WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, maka mereka akan dikenakan pajak bentuk usaha tetap. Ada dua jenis subjek pajak yang ada di Indonesia, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun penjelasannya, kedua jenis subjek pajak ini adalah: yang pertama, dalam negeri. Seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak ini berlaku untuk seluruh WNI serta seluruh WNA yang juga tinggal di Indonesia. Pajak dalam negeri juga berlaku untuk badan dan badan usaha tetap yang berdiri di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penjelasan sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu luar negeri. Bagi subjek pajak luar negeri, apabila mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka subjek pajak ini tidak akan dikenakan pajak dalam negeri, melainkan sesuai dengan peraturan perpajakan di negara tempat mereka tinggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saat bermula dan berakhir kewajiban pajak subjektif. Yang pertama, orang pribadi. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia. Kewajiban pajak subjek orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, warisan belum terbagi. Sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak, kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan tersebut, yaitu pada saat pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif warisan tersebut berakhir pada saat selesainya warisan tersebut dibagi, di mana kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Yang ketiga, badan. Kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan oleh atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Kewajiban pajak subjektif dari subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia tidak melalui bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak adanya hubungan ekonomis dan Indonesia dan berakhir pada saat tidak ada lagi hubungan ekonomis dengan Indonesia. Yang dimaksudkan adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia adalah subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek pajak. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Setiap subjek pajak haruslah mempunyai objek pajak yang nantinya dikenakan atas pajak yang berlaku. Sementara itu, orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban pajak tersebut disebut sebagai wajib pajak atau wajib pajak badan. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Perkara ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PHP. Menurut aturan ini berikut daftar bukan objek pajak. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang wajib bagi penelur agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan ditetapkan oleh atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Harta yang hibah yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan dari kecil yang ketentuannya diatur dan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang ada hubungan dengan usaha warisan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.